Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang reasoning fuzzy logic. Anggota kelompoknya saya sendiri Muhammad Atian Gifari. Dan saya Muhammad Novel Zaidan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada pengertian fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistemnya yang sangat rumit, penggunaan fuzzy logic adalah salah satu pemecahnya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidakbergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem fuzzy, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika fuzzy, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Secara umum, sistem fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan dengan menggunakan model matematis. Lalu selanjutnya ada pengertian metode Sugeno. Metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, hanya outputnya tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau linier. Ada dua model metode Sugeno, yaitu model fuzzy Sugeno orde 0 dan model fuzzy Sugeno orde 1. Lalu untuk permasalahannya, kami memilih 10 bengkel terbaik dari 100 bengkel di suatu kota berdasarkan kualitas servis dan kualitas harga. Lalu poin selanjutnya ada implementasi fuzzy logic. Yang pertama ada desain linguistik yang ada dua inputan. Yang pertama ada servis yang berupa inputan buruk, servis buruk, biasa, dan baik. Dan juga ada harga berupa harga murah, terjangkau, dan mahal. Lalu untuk outputnya ada kualitas dalam bentuk tidak layak dan layak. Lalu selanjutnya ada desain fungsi kualitas. Yang ini merupakan kualitas pada servis. Bisa dilihat di gambar yang kiri itu merupakan grafik kualitas servis, dan di yang kanan itu ada source code fungsi servis. Jadi gambaran grafik servis ini apabila X-nya lebih besar sama dengan dari 0 dan lebih kecil daripada 45, maka kategori servisnya adalah kategori servis buruk. Lalu apabila nilai servisnya lebih besar sama dengan 40 dan lebih kecil sama dengan 75 merupakan kategori servis biasa. Lalu apabila nilai servisnya lebih besar daripada 70, maka termasuk kategori servis baik. Lalu selanjutnya ada kualitas pada harga. Yang kiri ini merupakan grafik kualitas harga, dan yang kanan dan gambar yang kanan merupakan source code fungsi harga. Lalu untuk gambarannya, grafik kualitas harga itu apabila X-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil daripada sama dengan 4, maka harganya termasuk harga murah. Lalu apabila X-nya lebih besar sama dengan dari 3 dan lebih kecil sama dengan dari 8 merupakan termasuk harga yang terjangkau. Lalu apabila nilai harganya lebih besar daripada 7, maka termasuk harga mahal. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu aturan sistem fuzzy. Pada aturan sistem fuzzy ini, bisa dilihat pada tabelnya, di sini ada harga. Di harga ini kita mempunyai mahal, terjangkau, dan juga murah. Lalu pada servis, di sini ada servis buruk, biasa, dan juga baik. Lalu apabila digabungkan, apabila servisnya buruk dan harganya mahal, maka dia menjadi tidak layak. Lalu apabila servisnya buruk dan harganya terjangkau, maka dia juga akan tidak layak. Lalu servisnya buruk dan harganya murah, dia juga termasuk tidak layak. Lalu untuk servisnya biasa dan harganya mahal, maka dia juga tidak layak.
Lalu untuk servis biasa dan harga terjangkau, dia layak. Selanjutnya untuk servis biasa dan harga murah, dia layak. Lalu untuk servis baik dan harga mahal, maka dia layak. Lalu untuk servis baik dan harga terjangkau, maka dia juga layak. Dan yang terakhir, servis baik dan harganya murah, itu juga layak. Lalu yang selanjutnya ada metode diffusification. Nah, metode diffusification yang digunakan yaitu metode Takagi-Sugeno style, yaitu berdasarkan weighted average method dengan batas layak 85 dan batas maksimum tidak layak yaitu 40. Bisa dilihat di grafik berikut. Ini untuk batas tidak layaknya di 40 dan layaknya di 85. Lalu selanjutnya ada peringkat bengkel. Setelah menentukan batas X dan Y pada Sugeno model dan menampung hasilnya, maka yang harus kita lakukan adalah mengurutkan ID bengkel sesuai dengan urutan yang telah dibuat pada program berikut. Lalu setelah itu, hasil running programnya akan seperti ini. Kita akan menjalankan source code seperti ini, dan akan keluar hasil nilai diffusi. Berikut, setelah muncul hasil diffusinya, kita menjalankan kode di mana kode itu akan merun yang mengeluarkan file berupa XLS, yaitu file peringkat. Bisa dilihat, ini adalah isi file dari peringkat XLS. Lalu untuk kesimpulan, dalam hasil analisis kami, algoritma fuzzy logic ini yang telah kami buat, defusifikasi yang digunakan dalam algoritma Sugeno dapat bergantung kepada besaran nilai yang diminta. Contohnya, dapat dilihat apabila 85 menjadi batas untuk layak dan 40 menjadi batas untuk dikatakan tidak layak, maka pembatasan-pembatasan lainnya yang ada pada masalah juga sangat mempengaruhi strategi yang dipilih, serta pemahaman pembuat program mengenai algoritma dan strateginya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.